Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio ASN dan juga pemirsa Detik Lampung Streaming TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, untuk yang pertama kali kami akan melakukan perbincangan yang mungkin sangat gaduh di sini karena kami berada di Tugu Raden Inten ya, Tugu Raden Inten di Raja Basa. Ini pada jam-jam sibuk, jadi kami memang memilih jam sibuk ini supaya kita juga ikut sibuk gitu. Iya. Kami bertiga di sini akan istilahnya merembuk juga ya. Kita mau memberikan informasi tentang hadirnya sebuah komunitas yang dinamakan dengan Gamelan Lampung Institute ya. Ini anak-anak muda dari Provinsi Lampung yang juga punya satu keinginan, punya satu cita-cita, punya niat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Lampung, terutama musik-musik tradisional Lampung di tanah sendiri, supaya ini menjadi satu kekayaan khasana budaya yang memang dicintai oleh anak mudanya. Bukan nanti seperti yang diramalkan bakal punah kalau anak-anak muda ini tidak mau menyentuhnya, begitu ya. Bersama saya sudah ada para pengurus Gamelan Institute. Yang pertama, yang di sini paling cantik, Mbak Novelia Yulistin Sanggem, Ketua Gamelan Lampung Institute. Selamat pagi Mbak Novel. Pagi Bang. Kemudian sebelahnya Bung Aryansah Setiawan, Sekretaris Gamelan Institute Lampung. Selamat pagi Bung Aryansah. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Ke 30 menit nanti kita akan mencoba membedah sedikit mengenai gamelan Lampung, dan ini bisa memberikan satu inspirasi kepada anak-anak muda, terutama di Lampung dan umumnya pada penonton di Indonesia ya. Padahal kita ini sudah banyak sekali kegiatannya. Mungkin di media ini kita baru mengawali perbincangan ini. Kalau kemarin sudah banyak pentas-pentas di mana-mana dan media-media sudah banyak merilis. Nah, kali ini kita mulai dari awal lagi. Mungkin kita ingin tahu sedikit saja tentang awalnya dari komunitas ini berdiri, kemudian cita-citanya apa sih gitu ya. Siapa dulu nih? Boleh. Oke, silakan. Ketua dulu ya. Jadi Gamelan Institute Lampung, Bang. Bukan Gamelan Lampung Institute. Oh, Gamelan Institute Lampung. Iya. Gamelan ini berdiri di bulan Februari 2015. Sebelumnya kita awali di tahun 2014, akhir-akhir tahun. Itu berkumpulnya beberapa pemuda yang mulai peduli, mulai miris, mulai sedih dengan keadaan kebudayaan Lampung. Nah, awal berdirinya ini kita pertama beri nama Forum Komunikasi Pemuda Peduli Lampung. Nah, ketika itu masih 3 orang, saya bersama Hasimkan Gamelan, bersama Duta Gamelan waktu itu Fajar Ramadan, mengumpulkan beberapa orang, diantaranya ada Diandra Nata Kembahang, ada Arya Purbaya, ada Dido Zulkarnain, ada Setan Asli, ada Hamzah, dan ada Sylvia waktu itu. Nah, kesepakatanlah sebenarnya ini bukan sebuah komunitas, tapi sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Waktu itu kita bicara, kita harus membawa nama kearifan lokal. Gitu loh. Waktu itu kalau kita bawa nama Siger, kayaknya nggak pas, Punduk nggak pas, Tapis nggak pas, karena kita bawa nama Gabungan Masyarakat Lampung, maka dimulailah dari kata ga. Cari, ternyata pas ini Gamelan nih, Gamelan. Nah, karena kita membawa nama Gamelan, maka sudah wajar, sudah patut untuk mengkampanyekan gamelan. Kebetulan gamelan ini adalah salah satu alat musik, bukan salah satu, satu-satunya alat musik tradisional yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan tak benda budaya Lampung. Seperti itu, tapi tidak mengecualikan
kebudayaan Lampung lainnya. Ya. Seperti itu. Ini hanya salah satu tangkai ya. Iya, salah satu. Tangkainya aja. Iya, kebetulan yang sudah siap gitu loh. Iya. Sudah siap untuk kita. Siap saji lah. Iya. Nah, terus gimana? Nah, soal visi misi, sebenarnya visi misi kita tuh bagaimana kebudayaan Lampung ini bisa dilestarikan, bisa dikembangkan. Maka visi misi kita yaitu penelitian, pengembangan, pelestarian, dan penguatan masyarakat adat. Iya. Waktu itu. Jadi kebudayaan Lampung itu kan terdiri dari cagar budayanya ada, bahasa, adat, budaya, tanah ulayat dan semuanya. Dan tidak juga menutup advokasi, Bang. Gitu ya. Advokasi yang berhubungan dengan kebudayaan. Contoh misalnya jalan tol ini. Kita lewati akan menumbur cagar budaya. Nah, itu sudah kewajiban Gamelan Institute untuk bukannya tidak dengan pemerintah menghalangi misalnya bukan ya. Iya, bukan, tetapi kalau cagar budaya ini ditumbur dan dihilangkan, ya cagar mana lagi warisan kita, seperti itu, Bang. Oke. Ke Bung Ariansa barangkali ini kan setelah menjadi satu bukan komunitas ya, tadi perkumpulan, jadi organisasi masyarakat. Ya, organisasi masyarakat ya. Jadi ini kan sudah mulai masuk ke beberapa sektor ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan sebetulnya kegiatan pentas-pentas saja, atau mungkin merekrut seniman-seniman. Seperti apa dulu yang dilakukan oleh Gamelan ini? Pada dasarnya kami memperbanyak anggota. Jadi siapapun masyarakat Lampung yang ingin masuk dalam keanggotaan Gamelan Institut Lampung, kami membuka pintu itu lebar-lebar. Soal rencana ke depan atau kegiatan itu nggak hanya pentas, tidak hanya pentas, tapi kita ada workshop, seminar, ada juga pameran seni rupa dan sebagainya gitu. Jadi artinya kita memang ini organisasi terbuka ya. Iya. Karena gini, kalau sudah namanya biasanya persepsi orang itu ketika ini tekuknya adalah budaya daerah gitu ya. Nanti di Lampung ini kan seperti Indonesia mini. Iya. Orang manapun ada di sini. Iya. Artinya ini bukan primordial ya. Artinya kita tidak khusus untuk orang Lampung saja, tapi memang masyarakat Lampung seutuhnya bisa masuk ke dalam ini ya. Ini gimana nih? Yang harus kita pahami, kita persepsi bahwa orang Lampung itu bukan suku Lampung. Ya. Yang harus kita pahami bahwa orang Lampung adalah orang yang sudah menetap di Lampung, beranak pinak di Lampung, mencari makan di Lampung, berdiri di Lampung, menghirup napas di Lampung. Dan punya semangat Lampung. Dan punya kecintaan Lampung. Itulah orang Lampung. Nah, soal kita tidak menutup yang namanya dengan kebudayaan lain. Ya, tapi kebudayaan Lampung ini yang harus diutamakan dahulu gitu. Soal misalnya kita bicara bahasa. Kalau kita transformasi budaya bahasa yang beragam macam, karena sebagai Indonesia mini, maka hal yang kita takuti bahwa bahasa kita akan hilang bukan terjadi. Nah, makanya harus ada pelestarian minimal. Tidak harus orang di luar Lampung, di luar suku Lampung tidak bisa berbahasa Lampung, ya kan? Ya harus mempelajari bahasa Lampung itu agar kecintaan Lampungnya juga akan tumbuh. Seperti Jadi itu. dari Gamelan Lampung sendiri menyediakan waktu, misalnya ada yang aku pingin dong juga belajar mulai dari bahasanya begitu. Kalau aksara oke lah, dari SD sekarang sudah jadi mulok ya. Tapi bahasa ini memang jadi kendala karena ada beberapa bahasa yang dipergunakan di sini. Artinya meskipun saling tahu sebetulnya, mestinya kita juga bisa diakomodir di sini ya. Apakah juga nantinya ada misalnya workshop sendiri misalnya, yuk anak-anak muda kita perdalam bahasa Lampung. Saya yakin anak-anak muda Lampung pun tidak semuanya bisa berbahasa Lampung dengan baik dan benar begitu ya. Baik, nanti kita sambung di sesi yang kedua. Kita akan lebih dalam lagi masuk ke Gamelan Institut Lampung supaya teman-teman pemuda terutama
nggak menutup kemungkinan juga yang tua-tua untuk bisa mengetahui siapa dan apa yang ada di Gamelan Lampung ini. Ya, pendengar sekalian, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali lagi di sesi yang kedua, masih di Bincang Pagi kita bersama Gamelan Institut Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di Radio ASN dan tetap di Detik Lampung Streaming TV.